Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan stand book NIM E1S1240073. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Loleo. Nah, di sini saya akan melanjutkan progres saya mengenai belajar Linux di Red Hat. Baik, langsung saja, karena di sini saya sudah membuka. Red Hat-nya kita ya ada di bagian 2.5 yaitu mengakses praktikum mengakses sistem Linux. Akses stetoskop Linux dan tambahkan pengguna standar. Menggunakan terminal Linux, kumpulkan informasi tentang sistem dan atur nama host. Nah, yang hasilnya itu gunakan konsol virtual dan konsol kokpit untuk memperbarui kata sandi. Periksa status pencatatan waktu mesin. Nah, sebagai student, pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Itu mahasiswa at stasiun kerja Lab Star Access Review. Dalam skenario ini, kita memiliki beberapa akun di komputer tersebut. Kita memperbarui kata sandi di setiap akun tersebut dengan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Baik, di sini karena saya lagi tidak bisa membuka stasiun worknya, jadi saya akan menjelaskannya saja. Karena ketika saya buka layarnya itu hitam, jadi tidak muncul apa-apa. Saya sudah mengulang-ulangnya dari tadi, tetapi memang tidak muncul apa-apa. Jadi saya harap mungkin untuk video ke depannya saya akan memperbaikinya. Oke, yang pertama, pada konsol virtual keempat, perbarui developer satu. Nah, kata sandi pengguna tetapkan lab2rh1041 sebagai kata sandi baru. Kemudian 1.1, beralihlah ke konsol virtual keempat dengan menekan alternatif Ctrl F4. Nah, masuk sebagai developer satu pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Tinjau password informasi bantuan perintah. Nah, opsi help atau minha itu mencetak informasi tentang perintah itu sendiri dan opsi yang dapat kita gunakan untuk mengubah hasil perintah. Contohnya yaitu seperti ini. Kemudian masuk ke 1.3 yaitu perbarui developer satu. Kata sandi pengguna menjadi lab2rh1041. Nah, gunakan Red Hat sebagai kata sandi saat ini. Ini sebagai contohnya, itu developer workstation password mengubah kata sandi untuk pengguna, kata sandi saat ini, kata sandi baru, ketik ulang kata sandi baru, password mengucapkan autentikasi berhasil diperbarui. Kemudian 1.4 yaitu uji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali. Jadi tutup dulu untuk stationnya, kemudian masuk kembali dan login sebagai developer satu menggunakan password terbaru yang ini. Oke, kemudian 1.5 tutup sesi konsol virtual. Dan 1.6 kembali ke desktop dengan menekan alternatif Ctrl F2. Oke. Kemudian masuk pada bagian 2 yaitu pada konsol kokpit perbarui developer 2 kata sandi pengguna. Tetapkan lab 2 RH102 2 sebagai kata sandi baru. Oke. Kita masuk pada 2.1. Nah, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop lalu ketik dan pilih Firefox. Nah, navigasi ke HTTPS localhost 9090. Kemudian autentikasi dengan menggunakan developer 2 sebagai nama pengguna dan Red Hat sebagai kata sandi. Dan lalu kemudian klik masuk. Oke, di bagian 2.2 yaitu di panel sebelah kiri, nah klik akun developer 2. Lalu klik atur kata sandi. Nah, 2.3 gunakan Red Hat sebagai kata sandi lama. Kemudian masukkan lab2rh1042 sebagai kata sandi baru. Kemudian konfirmasikan kata sandi baru di dengan mengetik klik atur kata sandi. Kemudian masuk ke 2.4. Nah, konfirmasikan bahwa developer kata sandi pengguna telah diperbarui. Keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi di pojok kanan atas, kemudian klik keluar, kemudian autentikasi dengan menggunakan developer 2 sebagai nama pengguna dan lab2rh1042 sebagai kata sandi, dan klik masuk. Oke, kemudian masuk ke 2.5 yaitu keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi di pojok kanan atas.
dan tutup jendela Firefox. Masuk ke yang terakhir, yaitu ini pastikan jam waktu mesin disinkronkan dengan server waktu. Masuk pada 3.1, yaitu periksa jam sistem dengan menggunakan date perintah tersebut. Contohnya yaitu seperti ini. Student Workstation Variable Date Jumat 29 September 1424 2023. Itu sebagai contoh saja ya. Kemudian informasi yang diberikan oleh perintah date tersebut tidak cukup untuk menentukan apakah sistem telah disinkronkan dengan server waktu. Kemudian masuk ke 3.2, yaitu periksa jam sistem dengan menggunakan timedate 1 perintah tersebut. Yaitu contohnya itu seperti ini. Mahasiswa at stasiun kerja dolar time date 1 waktu setempat Jumat 29 September 2023 42526 42556 waktu universal 182556 waktu RTC zona waktu. Ini untuk contohnya aja. Nah, output yang ini itu menunjukkan bahwa jam sistem telah disinkronkan dengan server waktu. Kemudian masuk ke evaluasi. Nah, sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan kita. Nah, perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah-perintah di atas 1, 2, dan 3 itu sampai berhasil. Siswa stasiun kerja lab grade access review. Kemudian menyelesaikan. Nah, sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, nah gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Mahasiswa stasiun kerja lab finish access review. Lab grade lab finish. Oke, kita lanjut ke 2 titik ringkasannya bab 2. Oke, ringkasan. Linux mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Nah, setiap pengguna memiliki direktori home pribadi. Nah, Linux memiliki akun administratif yang diwakili oleh root pengguna. Pengguna ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Nah, di beberapa lingkungan seperti virtualisasi atau komputasi awan, komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis. Nah, kita dapat berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis dan atau antarmuka baris perintah. Lanjut ke GNOME adalah lingkungan grafis bawaan di banyak sistem Linux. Nah, GNOME itu menyediakan sistem jendela yang mirip dengan banyak komputer desktop. Nah, cockpit adalah antar muka web yang dapat kita gunakan dari jarak jauh untuk menanyakan spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah. Nah, cockpit di sini itu menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasarinya. Linux menggunakan konsol virtual yang juga disebut sebagai konsol TTY untuk menyediakan sisi login independen pada komputer yang sama untuk menghindari pergantian konsol secara terus-menerus. Nah, kita itu dapat meluncurkan terminal tempat kita secara otomatis masuk dan dapat menjalankan perintah. Nah, konsol dan terminal itu menjalankan shell Linux. Nah, Linux di sini itu berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien dengan menggunakan pintasan, perintah, perintah bawaan, dan pemrograman. Oke, kita masuk pada bab 3. Oke, kita masuk pada awal bab 3 yaitu cara mengelola file di Linux. Yang pertama itu mengontrol keluar perintah, latihan terbimbing mengontrol keluar perintah, memanipulasi file teks dan binar, memanipulasi ya latihan terbimbingnya, mengedit file teks, latihan terbimbingnya, kemudian masuk praktikum mengelola file di Linux dan ringkasan. Oke,
Kita masuk pada abstrak. Nah, sasaran. Nah, gunakan alat grafis dan baris perintah untuk membuat dan memodifikasi file teks serta untuk mengidentifikasi file binar. Nah, bagian-bagian masuk ke mengontrol keluar perintah dan latihan terbimbing, memanipulasi file teks dan binar dan latihan terbimbing, mengedit file teks dan latihan terbimbing dan mengelola file Linux untuk bagian laboratorium. Oke, masuk ke mengontrol keluar perintah. Tujuannya yaitu kendalikan keluar perintah dengan menggunakan sintaks penyaringan dan pengalihan. Mengontrol keluar perintah. Nah, ungkapan terkenal di Linux semuanya adalah file, menggambarkan arsitektur sistem operasi tersebut. Segala sesuatu dalam sistem, mulai dari proses hingga file dan direktori itu direpresentasikan oleh sebuah file descriptor atau deskriptor file yang diabstraksikan di atas lapisan sistem virtual di kernel. Nah, desain ini menyediakan antarmuka yang seragam untuk aplikasi dan pengguna. Nah, Linux itu menyertakan banyak teknik untuk proses deskriptor file menjadi file yang dapat diakses pengguna. Salah satu teknik tersebut adalah pengalihan input dan output. Nah, saat kita membuka terminal, sistem menerima input dari keyboard kita dan mengirimkan output program serta kesalahan ke layar. Pengiriman output menggunakan tiga aliran yaitu input, output, atau I/O yang berbeda yang disebut masukan standar, keluar standar, dan kesalahan standar di Linux. Nah, aliran ini terbuka untuk setiap program saat program dimulai. Banyak ya. Oke, saluran-saluran ini mewakili aliran data antar terminal, program, dan file. Dan kita memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut mengalir. Nah, CL itu menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Nah, akibatnya sel itu mungkin membaca dari file alih-alih menerima input interaktif dari pengguna atau program. Nah, mungkin mengabaikan pesan kesalahan yang kita anggap itu tidak membantu menggunakan input standar untuk perintah. Nah, saat kita itu memasukkan perintah pada baris perintah, itu kita memberitahu sel program mana yang akan dijalankan. Menerjemah perintah menerima input interaktif dari pengguna dan menjalankan program. Oke, terkadang sebuah perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi, seperti file yang ingin kita referensikan atau ubah. Misalnya, saat kita menggunakan cat perintah tersebut, nah kita itu dapat menentukan file sebagai sebuah argumen. Contohnya seperti ini, user host cat example txt, halo dunia. Nah, kita itu dapat memberikan opsi perintah untuk menyesuaikan perilaku program. Nah, misalnya saat kita menggunakan number opsi dengan cat perintah tersebut, nah cat perintah akan menambahkan nomor baris ke setiap file yang sedang kita lihat. Contohnya seperti ini, itu user host get number example satu halo dunia. Oke, beberapa perintah memasuki mode interaktif ketika kita tidak memberikan argumen apapun. Nah, dalam mode interaktif, perintah berjalan dan menunggu data melalui input standar. Misalnya, perintah get yang biasanya menampilkan isi file teks, namun ketika kita tidak memberikan file ke perintah, perintah get akan menampilkan teks dari input standar. Yaitu contohnya seperti ini. Tanpa input standar, itu get itu perintah get itu jalankan tetapi tampaknya tidak melakukan apapun. Seperti itu. Kemudian lanjut ke menampilkan teks di atas output standar. Oke, sebagian besar perintah seperti perintah get dan echo itu menampilkan teks di layar saat menghasilkan output. Nah, perintah menampilkan output karena output standar tidak dikirim langsung ke terminal pengendali yang terkait dengan perintah tersebut, maka outputnya itu yang keluar seperti ini. Oke, paham? Oke, lanjut ke mengalihkan keluaran standar. Nah, kita itu dapat mengubah tujuan output standar dengan menggunakan pengalihan sebagai contoh. Nah, kita itu dapat mengalihkan output standar ke dalam sebuah file dengan menggunakan simbol lebih besar, satu lebih besar, simbol lebih besar, akan menggantikan semua teks dalam file dengan data yang dikirim ke output standar. Contohnya itu seperti dia lebih besar dari execute. Gitu.
Simbol lebih besar dari ini itu menambahkan data dari teks keluaran standar ke akhir file. Oke, ya ini contohnya lah ya. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita juga dapat mengalihkan aliran dengan menggunakan deskriptor file numerik dan satu atau dua simbol lebih besar dari. Deskriptor file yang ditentukan untuk output standar adalah satu output standar adalah aliran default untuk pengalihan. Jadi kita tidak perlu menentukannya. Ini dia contohnya pakai satu dengan yang tidak pakai satu. Oke, kita dapat mengalihkan output standar ke perangkat, bukan file. Nah, perangkat tersebut adalah perangkat virtual yang dirancang untuk membuang bit. Nah, saat kita mengirim data ke dev0 perangkat, nah perangkat tersebut akan membuangnya secara diam-diam. Nah, ini merupakan contohnya lebih besar dari dev0. Maka dia itu akan membuang perangkat, akan membuang secara diam-diam. Oke, mengalihkan output standar sangat membantu saat kita menggunakan perintah yang mungkin menghasilkan banyak output. Nah, alih-alih meninjau output yang panjang dengan menggulir terminal, kita dapat meninjau output perintah dalam file hasil dengan menggunakan perintah less untuk paginasi. Perintah untuk dan WC itu untuk perintah penghitungan karakter dan sebagainya. Kemudian masuk ke melihat kesalahan standar. Nah, kita itu dapat melihat pesan kesalahan standar atau STDR, STDERR ketika terjadi sebuah kesalahan. Oke, mirip dengan output standar, pesan kesalahan standar ditampilkan di terminal kita secara default karena output standar dan pesan kesalahan standar memiliki target tampilan yang sama. Mungkin sulit untuk membedakan keduanya. Nah, output standar hanya berisi hasil yang diharapkan dari suatu perintah. Nah, pesan kesalahan standar hanya berisi pesan kesalahan. Nah, sebagai contoh, ketika kita salah mengetik perintah, kita akan melihat output kesalahan standar. Seharusnya date kan. Perintah tidak ditemukan. Perintah serupa adalah date. Oke. Kita tetap melihat pesan kesalahan meskipun kita mengalihkan sebuah output standar karena pesan kesalahan dikirim melalui error standar. Seperti date example. Perintah serupa adalah date. Sama. Oke. Kemudian mengalihkan kesalahan standar. Nah, output standar dan error standar adalah aliran data yang berbeda. Nah, error standar ditunjukkan oleh deskriptor file 2. Gunakan dua deskriptor file diikuti oleh satu atau dua simbol lebih besar untuk mengarahkan hanya error standar. Oke, ini sebagai contohnya dua lebih besar dari ini deskriptor file. Ini untuk mengalihkan error standar ke dev0 perangkat. Ini dua lebih besar dari dev0. Bisa juga memakai satu yang tanda lebih besar, bisa juga memakai dua. Oke, mengalihkan output standar atau standar error berguna ketika kita memiliki output yang tidak kita butuhkan. Misalnya saat menjalankan perintah hanya untuk menghasilkan aktivitas guna menguji beban CPU kita. Nah, mengalihkan output standar juga berguna ketika ada pesan kesalahan yang diketahui dan diharapkan yang tidak perlu kita lihat. Kemudian masuk ke saluran pipa. Nah, kita dapat mengalihkan output standar ke input standar dengan menggunakan pipe atau pipa yang ini, garis lurus. Nah, pengalihan output standar dengan menggunakan pipe merupakan bentuk komunikasi antar proses dan menggunakan output dari satu perintah sebagai input perintah lainnya. Nah, penggunaan umum pipe atau pipa atau garis lurus ini adalah untuk memanipulasi output perintah melalui serangkaian perintah untuk menyajikannya dalam format tertentu. Nah, kita itu dapat menggunakan lebih dari satu pipa atau garis ini untuk memproses output perintah. Oke, ini merupakan contohnya. Date, pipa, pipe, ref. Jadi, ini untuk mengalihkannya. Ini juga merupakan contoh penggunaan dua pipa untuk memanipulasi template dan grep serta short. Oke. Dengan menggunakan TE, kita dapat melihat output standar dan mengalihkannya secara bersamaan. Seperti ini, date example.
Nah, penggunaan pipe berguna untuk menemukan atau memformat teks tertentu dari sejumlah besar output. Nah, dalam beberapa skenario, alih-alih menggunakan pipe untuk mengarahkan output perintah ke file teks, nah, kita itu mungkin ingin mengarahkan output perintah tersebut ke file teks. Kemudian kita dapat melihat file hasilnya dan menggunakan pipe untuk memanipulasi output. Nah, dengan menyimpan output ke file terlebih dahulu, kita dapat menghindari menjalankan perintah yang panjang atau lambat beberapa kali. Baik, lanjut. Oke, masuk ke latihan terbimbing, yaitu mengontrol keluaran perintah. Memanipulasi output perintah. Nah, hasilnya itu jalankan perintah non-interaktif dan perintah interaktif. Mengalihkan input standar ke perintah lain, mengalihkan output standar ke file dan perangkat. Nah, sebagai student, pengguna di workstation mesin tersebut, nah, gunakan lab perintah untuk menyiapkan lingkungan kita untuk latihan ini. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Contohnya itu seperti ini, stasiun kerja, left start, file strip. Oke, instruksi. Pada bagian pertama, yaitu pada baris perintah, gunakan echo perintah sebagai perintah non-interaktif untuk mencetak pesan ke baris bawah. Ke baris perintah. Echo header, high. Jadi yang muncul adalah high. Gunakan cat perintah ini sebagai perintah interaktif. Nah, mahasiswa stasiun kerja, dollar $cat. Nah, 2.1. Ketik sebuah string ke dalam cat sesi yang sedang berjalan dan pastikan input standar kita diulang ke output standar. Mahasiswa stasiun selamat tinggal, selamat tinggal. Nah, kita dapat mengetikkan string pertama dan string kedua ditampilkan oleh cat perintah tersebut. Kemudian tekan Ctrl C untuk menghentikan cat sesi. Nah, untuk dihilangkan selamat tinggal seperti itu. Itu kalau kamu menekan Ctrl C itu menghentikan cat sesinya. Oke, kemudian masuk ke mengalihkan output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar. Nah, gunakan cat perintah untuk memastikan isi file itu echo test lebih dari sampel perintah, nah gitu. Kemudian masuk ke yang keempat, yaitu alihkan kembali output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar dari. Nah, kemudian gunakan cat perintah untuk memastikan bahwa isi file telah ditempa oleh nilai bar. Echo hello sampel. Jadi hello. Jadi ini di tempat. Kita sampelnya di tempat yang ada hanya echo hello ini. Oke, yang kelima yaitu arahkan output standar ke akhir file dengan menggunakan dua simbol lebih besar dari. Jadi echo word example. Jadi ini yang example ini akan terarah ke akhir file. Jadi ya ini akan muncul memang di awal file, tetapi yang ini akan terarahnya di akhir file. Kemudian yang keenam, gunakan cat perintah berikut untuk melihat isi file example.txt yang telah kita buat. Nah, ini tutup kurung dolar get example txt kalau dunia kayak gitu. Kemudian yang ketujuh itu alihkan output standar dari echo perintah ke input perintah ref. Yang seperti ini, mahasiswa stasiun kerja echo hello ref. Jadi pakai pipe, pakai ini dulu lalu pipe. Kemudian yang kedelapan, nah hanya dalam satu baris, alihkan output standar dari ref perintah ke input perintah T dan gunakan TEE perintah untuk menulis output ke terminal kita dan ke sebuah file. Nah, gunakan cat perintah untuk mengkonfirmasi keberhasilan. Oke, echo hello, ref di example ini pakai dua pipe ya, sini. Jadi alihkan dulu ke ref, lalu ref input ke T. Nah, yang kesembilan, gunakan satu sebagai perintah pada direktori yang tidak ada untuk menghasilkan pesan kesalahan pelaut standar. Nah, jadi kita tekan satu, jadi itu outputnya itu tidak dapat menghasilkan file atau tidak ada file atau direktori seperti itu. Oke, yang ke-10. Ke-10 yaitu alihkan output kesalahan standar ke sebuah file. Nah, gunakan cat perintah untuk memastikan isi file tersebut. Contohnya seperti ini. Pakai dua.
Tidak ada file directory seperti itu. Pakai sama aja pakai satu di sini. Ada. Oke. Oke, 10.1. Nah, alihkan output kesalahan standar ke sebuah file menggunakan dua simbol lebih besar dari. Nah, gunakan cat perintah untuk memastikan isi file tersebut. Ini seperti ini. Untuk memastikan. Outputnya kan sama, tetapi ini lebih bagus untuk memastikan isi file yang ini, yang example. Oke, kemudian masuk ke yang ke-11. Alihkan error standar ke def null perangkat. Ya, satu void lebih besar dari def null. Nah, perintah tersebut tidak menghasilkan output apapun dan pesan kesalahan diabaikan. Oke, kemudian kita menyelesaikan. Nah, pada workstation machine, gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Oke, mahasiswa sistem kerja, lab finish, file stream. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini yaitu memanipulasi file teks dan binar. Nah, tujuan itu untuk membedakan antara file teks dan file binar. Nah, gambaran umum file teks dan binar. Nah, Linux itu mendukung berbagai jenis file seperti directory, file biasa, file pipa, dan file socket. Nah, kursus ini berfokus pada directory dan file biasa yang merupakan jenis file yang paling sering digunakan oleh pengguna biasa. Nah, berkas regular file tersebut berupa file teks atau file binar. Meskipun semua file disimpan dalam sistem sebagai serangkaian byte, nah file teks dan file binar itu diinterpretasikan secara berbeda. Kemudian masuk ke daftar file. Nah, untuk melihat file di Linux, yaitu kita dapat menggunakan aplikasi file yang merupakan pengelola file bawaan di GNOME. Nah, aplikasi file biasanya tersedia sebagai pintasan di ikhtisar aktivitas yang menampilkan aplikasi favorit dan aplikasi yang sedang berjalan. Nah, untuk membuka aplikasi file, klik aktivitas, lalu file. Nah, gambaran berikut menunjukkan file-file di aplikasi file. Nah, saat pertama kali kita masuk ke GNOME Display Manager, GNOME itu membuat beberapa direktori untuk mengatur file kita, seperti direktori download dan picture. Seperti ini. Ya, sama modelnya sih seperti ini. Sama. Nggak ada beda. Kan? Oke, kita lanjut. Secara default, satu satu perintah, satu S itu menampilkan nama file dan directory dan menerima opsi untuk menampilkan konten dalam berbagai format. Kalau garis satu itu menampilkan entry directory sebagai daftar panjang yang mencakup izin kepemilikan, stempel, waktu, dan ukuran. Contohnya itu seperti ini. Garis satu. Nah, source code dokumen unduhan ya saya. Nah, gitu. Kayak apa lagi tadi? Daftar panjang, daftar panjang. Nah, kita juga dapat menggunakan opsi daftar panjang dalam kombinasi dengan opsi lain. Nah, misalnya garis T. Nah, opsi ini mengurutkan file berdasarkan waktu modifikasi dengan file yang paling baru dimodifikasi tercantum pertama. Nah, opsi ini berguna untuk menemukan file yang baru kita edit. Nah, kalau garis H itu menampilkan informasi ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia, bukan dalam byte. Seperti itu. Contohnya kayak ini, -1 TH. Nah, ini kan -1 aja, -1 TH ini. Seperti yang saya baca tadi, itu mengodekan file berdasarkan waktu modifikasi dan menampilkan informasi ukuran file dalam format yang mudah dibaca. Gitu. Oke, lanjut ke konvensi penamaan file. Nah, di Linux itu salah satu praktik terbaik adalah menghindari penggunaan spasi dalam nama file karena shell menggunakan karakter spasi untuk memisahkan argumen perintah. Nah, pengguna Linux sering menggunakan terminal untuk memanipulasi file dan memanipulasi file yang mengandung spasi dalam namanya dapat menyebabkan masalah. Nah, sebagai contoh itu kita dapat mencantumkan nama inventory xlsx itu file, yaitu ini file itu untuk mencantumkan my shopping list nama file dengan karakter spasi akan menghasilkan kesalahan. Contohnya seperti ini. Pengguna
Nah, my shopping list itu tidak ada, kan menghasilkan sebuah kesalahan. Banyak ya. Nah, yang merujuk my shopping list tersebut dengan benar menggunakan berbagai mode. Nah, ini shopping list, my tab. Nah, ini daftar belanja saya, my shopping list. Gitu. Ini yang benar ya. Kemudian kita lanjut ke file tersembunyi. Nah, nama file dan direktur diawali dengan karakter titik dikenal sebagai file tersembunyi. Nah, program dan aplikasi menyimpan konfigurasi khusus pengguna dalam file dan direktori tersembunyi, yaitu ini, sini di hidden file. Nah, pada baris perintah itu kita dapat menyertakan file tersembunyi dalam daftar dengan menggunakan satu perintah atau A11 sebagai opsi. Oke, contohnya itu seperti ini. Kemudian kita mengidentifikasi file. Nah, pada beberapa sistem operasi itu file wajib memiliki eksistensi seperti txt eksistensi untuk file teks biasa atau exe ekstensi untuk program yang dapat dieksekusi. Nah, namun Linux tidak bergantung pada ekstensi file untuk mengenali dan berinteraksi dengan file. Nah, sebaliknya program membaca ekstensi file tersebut. Titik judul titik. Nah, sebagai contoh, menggunakan file perintah pada berkas program Winner seperti cat berkas perintah akan menghasilkan ELF 64 bit LSD share object dan deskripsi tersebut. Nah, berkas execute unlickable format atau ELF adalah program biner yang telah dikomplikasi. Nah, bagian selanjutnya untuk menunjukkan detail teknis tentang bagaimana berkas tersebut dikomplikasi. Contohnya itu seperti ini. File garis bin garis cat. Nah, India. Cek bersama dan selanjutnya. Kemudian masuk ke berkas teks. Yang satu yaitu melihat file teks. Nah, kita dapat melihat isi file teks dengan membuka file tersebut menggunakan editor teks. Nah, kita juga dapat melihat isi file teks pada baris perintah dengan menggunakan utilitas teks baris perintah seperti cat perintah sudo upget. Nah, contoh berikut menunjukkan isi dictionary file tersebut. Cat dictionary. Output dihilangkan. Itu hilang ya? Oke. Untuk melihat beberapa isi file, tambahkan nama file ke cat perintah sebagai argumen. Cat file 1, cat file 2, cat file 1 file 2. Itu. Jadi kalau cat file 1 kan file dunia, cat file 2 itu pengantar manipulasi file Linux. Cat file 1 file 2 ya kalau dunia pengantar langsung muncul dua-duanya. Oke, kita penomoran halaman. Itu dia berhenti di akhir baris yang ditampilkan di jendela dan kita itu harus memberikan input untuk melanjutkan ke baris berikutnya. Nah, list perintah ini juga menyediakan opsi untuk navigasi file maju dan mundur. Jadi kita dapat langsung melompat ke baris manapun menggunakan kode baris atau mencari kata atau kombinasi tombol di awal atau akhir file. List dictionary 1080, 10 poin ke 10. Untuk dihilangkan kelima, ke 6, ke 7 dictionary. Oke, kemudian masuk ke kalau yang ini head untuk melihat berapa baris pertama dari sebuah file. Jadi head min N2 telur susu kalau tail itu bawahnya ekornya. Kalau ini menggunakan perintah WC untuk melihat jumlah baris kata dan karakter dalam sebuah file. Gunakan opsi min satu garis satu garis W atau garis C untuk menampilkan hanya jumlah baris kata atau karakter yang diberikan. WC, WC min satu W, yang gitu-gitu. Oke, kemudian masuk ke berkas biner. Nah, file biner itu tidak dapat dibaca manusia dan tidak dapat diedit menggunakan alat penyuntik teks. Nah, file biner adalah disusun berkas atau berkas data terstruktur. Nah, berkas data terstruktur meliputi grafis, suara, basis data, dan arsip terkompresi dan jenis berkas lainnya. Contohnya itu kayak berkas Microsoft Word. Nah, itu kita dapat menggunakan file perintah dengan mengidentifikasi file biner. Nah, misalnya perintah cat dan satu s adalah file biner. Contoh berikut, ya inilah contohnya.
file bin cat. Nah, gitu. Jadi yang muncul outputnya itu seperti itu. Bukan dia file biner atau tidak gitu. Melihat file biner. Nah, kita tidak dapat melihat melihat atau mengedit file biner secara langsung menggunakan alat teks seperti perintah cat or, cat or less. Nah, mencoba menggunakan alat teks pada file biner dapat menampilkan konten biner file tersebut yang jarang berguna. Nah, file biner hanya dapat dibaca dan dimodifikasi oleh program yang mendukungnya. Jika kita membuka file biner dengan penampil teks, nah kita mungkin menyebabkan jendela terminal berhenti berfungsi. Dalam situasi ini, terminal mungkin berhenti menampilkan karakter yang kita ketik. Nah, seperti itu. Nah, jika terminal tetap berfungsi, ketik stty perintah. Jika terminal tidak menampilkan prompt perintah, tutup tab dan jendela bermasalah dan buka terminal lain sebagai gantinya. Tuh, kayak bermasalah ya. Langsung saya buka terminal lain sebagai gantinya. Nah, yang pertama ini, jika terminal berhenti berfungsi, kita tidak akan lagi melihat apa yang kita ketik. Cobalah kita tekan key atau Ctrl C. Nah, tekan Enter, lalu ketik sttc. Karakter yang kita ketik mungkin tidak akan muncul di terminal. Jendela command prompt kita seharusnya kembali terbuka. Jika tidak, tutup jendela tersebut dan buka jendela lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai progresnya di Linux. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.